Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat dakwah Islami, kali ini kita akan membahas tentang orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu. Akan tetapi sebelum kita mulai membahas tentang orang yang meninggalkan sholat fardu, hendaknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan untuk para sahabat dakwah Islami, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini selalu memberikan manfaat bagi kita semua dan kita menjadi kuat dalam iman dan ketakwaan di dalam ajaran kita Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita semua umat-umatnya. Untuk para sahabat dakwah Islami, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan, kebaikan dalam setiap langkah kita, dan diberikan rezeki yang barakah, rezeki yang baik, rezeki yang halal dan thayyibah. Oke sahabat dakwah Islami, ibadah salat adalah ibadah yang agung. Ia juga merupakan ibadah yang urgen dan penting untuk senantiasa dijaga di sisi lainnya. Banyak pula keutamaan-keutamaan dari ibadah salat, maka dengan begitu tingginya kedudukan salat dalam Islam. Meninggalkan ibadah ini pun berat konsekuensinya. Silakan simak penjelasan status orang yang meninggalkan sholat fardu berikut. Urgensi ibadah sholat. Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus sholawata wa atuz zakata wa ruka'u ma'araki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah halaman 43. Allah Ta'ala juga berfirman, وَقَالُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَوَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Quran Surah Al-Baqarah halaman 83. Allah Ta'ala juga berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma taqdamu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Allah Ta'ala juga berfirman, wa an aqimus salawata wa atuhu wa huwallazi ilaihi tuhsarun. Dan agar mereka mendirikan salat serta bertakwa kepadanya, dan dialah Tuhan yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Quran Surah An-An'am ayat 72. Maka mendirikan salat adalah menjalankan perintah Allah Ta'ala. Salat juga salah satu dari rukun Islam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara: bersyahadat bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8, Muslim nomor 16. Tidak semua ibadah termasuk rukun Islam. Ini menunjukkan ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam adalah ibadah yang sangat penting dan urgen, dan diantaranya adalah sholat. Keutamaan salat. Salat adalah perkara yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka ia akan
beruntung dan selamat. Jika salatnya rusak, maka ia akan merugi dan binasa. Jika ada salat fardunya yang kurang, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berkata, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan salat sunnah? Kemudian disempurnakanlah yang kurang dari salat fardunya. Dan ini berlaku pada seluruh amalan lainnya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 413, disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Allah perintahkan untuk menjaga salat setiap waktu. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, jagalah salat-salat fardu dan jagalah salat wusta, salat asar, dan menghadaplah kepada Allah sebagai orang-orang yang taat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Bahkan ketika sedang sakit sekalipun tetap diperintahkan salat sesuai kemampuan. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah menderita penyakit bawasir, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai bagaimana aku salat. Beliau bersabda, salat sambil berdiri, jika tidak mampu maka salat sambil duduk, jika tidak mampu maka salat dengan berbaring menyamping. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1117. Salat adalah tiang agama. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, pangkal dari semua perkara adalah Islam, dan tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2616, An-Nasa'i nomor 11330, disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Salat menghapuskan dosa-dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya salat yang 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat selanjutnya, ini semua menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim nomor 233. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, bagaimana menurut kalian jika di depan rumah kalian ada sungai, lalu kalian mandi di sana 5 kali sehari? Apakah ada kotoran di badan yang tersisa? Para sahabat menjawab, tentu tidak. Tentu tidak ada kotoran lagi yang tersisa. Nabi bersabda, maka demikianlah salat-salat fardu yang 5. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan manusia dengan salat-salat tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 528, Muslim nomor 667. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Nabi SAW bersabda, yang artinya, tidaklah ada seorang muslim pun yang menghadiri salat wajib, ia membaguskan wuduknya, membaguskan khusyuknya dan rukuknya, kecuali salat tersebut menjadi kafarah atas dosa-dosanya yang telah lalu, selama dijauhi dosa besar, dan itu berlaku sepanjang waktu. Hadis riwayat Muslim nomor 228. Salat mencegah orang dari berbuat maksiat. Allah Ta'ala berfirman, inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Hukum meninggalkan salat. Dengan begitu tingginya dan utamanya kedudukan salat dalam Islam, meninggalkan ibadah ini pun berat konsekuensinya. Orang yang meninggalkan salat karena berkeyakinan salat 5 waktu itu tidak wajib, maka ia keluar dari Islam. Ini adalah ijma' ulama. Tidak ada khilafiyah di antara mereka. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, jika seorang meninggalkan salat karena mengingkari wajibnya salat, atau ia mengingkari wajibnya salat walaupun tidak meninggalkan salat, maka ia kafir, murtad dari agama Islam berdasarkan ijma' ulama kaum muslimin Al-Majmu' 3/14.
Sedangkan orang yang meninggalkan sholat bukan karena mengingkari wajibnya, namun karena malas dan meremehkan statusnya diperselisihkan oleh ulama. Mazhab Hambali berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Demikian juga salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Maliki. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, namun mereka dihukum oleh ulil amri dengan hukuman mati. Pendapat mazhab Hanafi mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, namun mereka dipenjara sampai kembali sholat. Pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat pertama yang mengatakan bahwa orang yang maksudnya pendapat yang sahih dalam masalah ini adalah pendapat pertama yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir keluar dari Islam karena didukung oleh dalil-dalil yang kuat. Ini yang dikuatkan Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsmani, Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Muhammad bin Ibrahim, dan para ulama besar lainnya. Dalil Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus sholawata wa la takunu minal musyrikin, dan hendaknya mereka mendirikan sholat dan janganlah menjadi orang-orang yang musyrik. Quran Surah Ar-Rum ayat 31. Allah menyebutkan dalam ayat ini di antara tanda orang-orang yang menjadi musyrik adalah meninggalkan sholat. Allah Ta'ala juga berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَافٌ أَضَاعُوا الصَّلَوَاتَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan mempertaruhkan bahwa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran Surah Maryam ayat 59. Pada ayat-ayat selanjutnya Allah Ta'ala menyebutkan tentang keadaan kaum mukmin beserta nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Lalu di ayat ini Allah menyebutkan kaum yang lain yang bukan kaum mukmin, dan salah satu ciri mereka adalah menyia-nyiakan sholat. Dalil as-sunnah disebutkan juga dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya pembatas bagi antara seorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 82. Dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya perjanjian antara kita dan mereka kaum musyrikin adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2621, disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW jika beliau memimpin kami untuk memerangi suatu kaum, maka beliau tidak menyerang hingga waktu subuh. Beliau menunggu terlebih dahulu. Jika terdengar suara azan, maka kami menahan diri tidak menyerang. Namun jika tidak terdengar azan, maka baru kami serang. Hadis riwayat Bukhari nomor 610 dan hadis riwayat Muslim disahihkan oleh Muslim nomor 1365. Hadis ini menunjukkan bahwa kaum yang masih menegakkan sholat maka dihukumi sebagai kaum muslimin dan tidak boleh diperangi. Sedangkan jika tidak menegakkan sholat maka dihukumi sebagai orang kafir dan diperangi bersama ulil amri. Kemudian perhatikan dua hadis berikut dari Auf bin Malik dari Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian cintai, dan mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka, mereka pun mendoakan kalian. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci, mereka pun benci kepada kalian. Kalian pun melaknat mereka, mereka pun melaknat kalian. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah kita perangi saja mereka dengan senjata? Nabi menjawab, jangan, selama mereka masih sholat. Bila kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari pemimpin kalian, maka cukup bencilah perbuatannya. Namun jangan kalian melepaskan tangan kalian dari ketaatan kepadanya. Hadis riwayat Muslim nomor 2155.
Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsmani rahimahullah mengatakan, jika seorang mengakui wajib sholat namun ia dikalahkan oleh rasa malas dan meremehkan sholat, maka para ulama berpendapat apakah ia kafir atau tidak. Sebagian ulama menyatakan bahwa orang yang meninggalkan satu sholat wajib saja hingga keluar waktunya maka dia kafir. Sebagian ulama berpendapat ia tidak kafir kecuali jika ia meninggalkan seluruh sholat. Inilah pendapat yang benar, yaitu seorang menjadi kafir jika meninggalkan sholat secara mutlak, karena ini berarti ia tidak ada keinginan sama sekali untuk sholat. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, batas bagi antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan sholat. Zahir hadis ini menunjukkan yang dimaksud Nabi adalah jika meninggalkan sholat secara mutlak. Demikian juga hadis Buraidah, sesungguhnya perjanjian antara kita dan mereka kaum musyrikin adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan maka ia telah kafir. Nabi tidak bersabda barang siapa yang meninggalkan satu sholat, namun ala kulli hal, pendapat yang rajih ia tidak kafir kecuali jika meninggalkan sholat secara keseluruhan. Majmu' Fatwa Rasil Ibnu Utsman. Cara tobat bagi orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah dan kembali mendirikan sholat. Tidak ada kewajiban untuk mengulang syahadat kembali. Dengan ia bertaubat dan kembali mendirikan sholat, maka kembali pula status keislaman. Syekh Salih Al-Fauzan ketika ditanya, selama hidup saya sebagian besarnya saja jalani tanpa pernah mengerjakan sholat, apa yang harus saya lakukan sekarang? Beliau menjawab, yang wajib bagi anda sekarang adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga sholat di sisa hidup anda. Dan hendaknya anda bersungguh-sungguh dalam bertaubat dengan menaikkan semua syarat-syaratnya, yaitu menyesal atas dosa yang telah dilakukan, berhenti dari dosa yang dilakukan dan mewaspadainya, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Jika anda telah benar-benar bertaubat dan senantiasa melakukan ketaatan pada sisa hidup anda dan senantiasa melaksanakan sholat, maka itu cukup bagi anda, insya Allah, dan anda tidak perlu mengkadak sholat-sholat yang terlewat karena anda meninggalkannya dengan sengaja. Dan ini sebenarnya sebuah kekufuran terhadap Allah Azza wa Jalla, karena menurut pendapat yang tepat dari perselisihan yang ada di antara para ulama, meninggalkan sholat dengan sengaja membuat pelakunya keluar dari Islam, walaupun ia tidak menganggap meninggalkan sholat itu boleh. Beliau tidak mensyaratkan untuk mengulang syahadat. Wahai kaum muslimin, mari kita lebih serius lagi memperhatikan dan menjaga sholat kita dan juga orang-orang yang terdekat dengan kita. Jangan sampai kita dan orang-orang terdekat kita meninggalkan sholat yang diwajibkan Allah, karena beratnya konsekuensinya bagi orang yang meninggalkan sholat. Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan diberikan kekuatan untuk kita yang rajin beribadah atau rajin mengerjakan sholat, agar dijaga selalu sholatnya. Bagi kita para sahabat dakwah Islami, sekian penjelasannya yang mengenai status orang meninggalkan sholat fardu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.